Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu, ialah dagingku yang akan aku berikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata, "Bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Karena itu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Putra Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, dalam malam perjamuan terakhir Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, "Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Menjelang akhir hidupnya, Tuhan Yesus memberikan apa yang sungguh dibutuhkan oleh murid-muridnya, apa yang sungguh dibutuhkan oleh manusia, yakni keselamatan, yakni kehidupan bersama Allah itu sendiri. Dan jalan untuk memperoleh hidup dan keselamatan itu, Tuhan Yesus tahu bahwa dialah yang harus mengorbankan dirinya, dialah yang harus memberikan diri bagi mereka supaya mereka memiliki hidup, supaya mereka memiliki keselamatan. Dan Tuhan Yesus memberikan hidupnya secara berlimpah-limpah kepada kita, supaya kita juga memiliki kelimpahan di dalam hidup, memiliki kelimpahan di dalam rahmat-Nya. Dia memberikan tubuh dan darah-Nya untuk kita, supaya kita memiliki hidup, supaya kita memiliki jaminan akan keselamatan itu. Tanpa pemberian diri Tuhan Yesus, tanpa kerelaan Tuhan Yesus memberikan tubuh dan darah-Nya sebagai kurban keselamatan, maka kita tidak akan memiliki hidup, apalagi memiliki keselamatan, memiliki kehidupan kekal. Kita tidak memiliki harapan akan kebangkitan di akhir zaman. Tetapi karena kerelaan dan cinta Kristus kepada kita, maka kita memiliki harapan akan hidup dan keselamatan itu. Maka peristiwa di mana Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-Nya, "Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku," terus menerus dihadirkan gereja, yakni di dalam Ekaristi. Ekaristi sungguh
tanda kehadiran Tuhan Yesus yang nyata. Di dalam Ekaristi, Tuhan Yesus mengorbankan dirinya kembali untuk kita. Supaya kita memiliki hidup, supaya kita memiliki keselamatan. Maka sungguh Ekaristi itu adalah sumber dan puncak hidup gereja. Seluruh hidup gereja mengalir bersumber dari Ekaristi. Maka kalau ada orang Katolik menyia-nyiakan Ekaristi, apalagi merayakan Ekaristi dengan semaunya sendiri, dia tidak memiliki hidup di dalam Kristus. Bahkan gereja selalu mengingatkan, Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, apa yang dikatakan dalam 5 perintah gereja tentang Ekaristi? Ada yang tahu? Apa? Apa yang keras? Rayakan tidak ada perintah bagi kita untuk pergi ke gereja. Perintahnya adalah rayakan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang disamakan pada hari Minggu. Karena Ekaristi memang sumber dan puncak hidup gereja. Bersumber dari Ekaristi, dan hidup kita juga memuncak dalam Ekaristi, perjamuan surgawi. Kristus sebagai Imam Agung. Maka anak-anak yang terkasih yang akan menerima komuni, mulai sekarang cintailah Ekaristi. Kalau orang tua kalian malas-malasan merayakan Ekaristi, Romo izinkan untuk memarahi. Omeli. Kalau dulu mungkin adik-adik ini yang menjadi alasan kalau telat, sekarang jangan mau. Ya. Ini adalah perayaan, sungguh-sungguh perayaan keselamatan. Kristus hadir, maka dalam Ekaristi, mata kita, pikiran kita, hati kita, tangan kita, seluruh diri kita hanya tertuju pada altar Kristus. Jangan melakukan hal yang lain. Itulah kenapa Tuhan Yesus mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, kekuatanmu, supaya kita terarah kepada Kristus. Seluruh diri kita di dalam Ekaristi ini. Dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan apa? Rumahku adalah rumah doa. Bukan tempat untuk bermain, bukan tempat untuk ngobrol, bukan tempat untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Di dalam Ekaristi. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, bahkan gereja dengan serius memberikan aturan siapa yang diperbolehkan untuk menerima komuni suci. Karena begitu kudus, begitu luhur, begitu mulia tubuh Kristus yang kita sambut itu. Karena Kristus mengorbankan diri. Secara umum syaratnya adalah sudah dibaptis secara Katolik dan menerima komuni pertama. Dan hal lain adalah tidak berada dalam halangan perkawinan. Apa itu? Orang Katolik yang tidak menikah di gereja Katolik.
itu tidak boleh menerima komuni suci karena berada dalam dosa berat. Tapi bukan berarti lalu karena tidak boleh terima komuni lalu tidak terikat lagi untuk merayakan Ekaristi. Tetap harus merayakan Ekaristi. Dan hal lain juga adalah kalau dalam bahasa gereja, konkubinat. Hidup bersama tanpa ikatan perkawinan. Menikah saja, tetapi dilakukan di luar gereja tidak boleh. Apalagi hidup bersama tanpa ikatan perkawinan. Entah mungkin nikah adat atau nikah apa. Gereja tidak mau tahu. Orang yang demikian tidak diperkenankan menerima komuni suci. Bahkan Bapak Ibu dan para saudara terkasih, mungkin banyak yang tidak tahu bahwa gereja juga mengatakan bahwa ada dosa yang namanya dosa sakralegi, dosa pada benda, tempat, seseorang yang dikuduskan, yang disucikan, yang dipersembahkan kepada Allah. Kepada tempat, misalkan gereja ini sendiri. Misa, tetapi tangannya sibuk main HP, mengganggu temannya, ngobrol. Itu bagi gereja, itu sudah merendahkan martabat, keluhuran, kemuliaan, dan keagungan Ekaristi. Maka orang yang demikian hendaknya tidak menerima komuni suci. Dan juga mungkin makan minum di dalam gereja, bahkan misuh-misuh berkelahi di dalam gereja. Ingat kata Tuhan Yesus tadi, rumahku adalah rumah doa, bukan tempat untuk makan minum, bukan tempat untuk berkelahi, bukan tempat untuk bercengkrama dan segala macam. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, gereja melihat ini adalah dosa berat. Lalu siapa yang bisa mengampuni kalau itu dosa berat? Bapak Uskup, mengaku dosanya ke Bapak Uskup. Dan Bapak Uskup kepada siapa beliau memberikan kewenangan. Dan siapa itu? Ya tanya saja ke Bapak Uskup nanti. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, betapa gereja sungguh hidup dalam Ekaristi. Begitu luhur, mulia, suci, dan agung. Maka kita diajak sekali lagi mata kita, tangan kita, pikiran kita, hati kita, seluruh diri kita tertuju hanya kepada Kristus yang mengorbankan diri. Puasa dulu tangannya, puasa dulu mulutnya, puasa dulu kakinya untuk diam. Setelah misa mau teriak di luar sana silahkan. Nah, apalagi seringkali yang muncul pertanyaan itu, Romo, kalau orang ke gereja terlambat itu boleh terima komuni atau tidak? Semoga dengan apa yang katakan ini tahu, ini bukan soal boleh atau tidak boleh, tetapi bagaimana sikap hati kita, diri kita menaruh hormat akan keluhuran, kesucian, dan kemuliaan Ekaristi, di mana Kristus mengorbankan diri untuk hidup dan keselamatan kita. Karena nanti kalau dijawab, oh tidak boleh, loh batasannya sampai mana enggak boleh? Pasti ditawar. Biasa belanja ke pasar itu pasti nawar ya. Kalau tidak, nanti kalau boleh, loh bolehnya sampai mana? Kalau tidak boleh, gitu aja tidak boleh. Kan kami tugas dan segala macamnya. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, ini adalah soal
kesungguhan diri kita untuk memandang, untuk melihat Kristus, mensyukuri atas pengorbanan diri Tuhan Yesus untuk hidup kita, untuk keselamatan kita. Maka adik-adik, ayo yang terima komuni, yang tidur bangun. Ayo. Ya. Mau terima komuni pertama malah tidur ini. Ayo, ini orang tuanya harus tanggung jawab. 2 minggu yang lalu saya membaptis balita 10 kira-kira. Lalu saya tanya kepada orang tua, siapa dari ini para orang tua yang setiap minggu merayakan Ekaristi? Dari 10 yang angkat tangan hanya 1. Sekarang saya tanya, siapa dari yang komuni pertama ini tiap minggu merayakan Ekaristi? Jujur, silahkan bohong, Tuhan Allah tidak bisa dibohongi. Orang tua, bukan anak-anak, orang tua. Orang tua. Orang tua. Ayo, tidak usah takut. Terus siapa yang bertanggung jawab atas iman anak-anak ini? Kalau ternyata tidak semuanya merayakan Ekaristi tiap minggu, siapa yang bertanggung jawab atas iman mereka? Mereka membutuhkan keteladanan. Guru yang pertama adalah orang tua. Saya yakin tidak mungkin anak-anak ini yang masih SD ini disuruh pergi ke gereja sendiri. Tidak mungkin. Pasti bergantung pada orang tuanya. Lalu kepada orang tua itu, dan kemarin waktu rekoleksi sudah saya ingatkan, jangan menghalang-halangi anak-anak datang kepadaku. Jangan orang tua justru yang pertama menjadi penghalang bagi anak untuk berjumpa dengan Kristus dalam Ekaristi. Karena orang yang demikian itu Tuhan Yesus mengatakan apa? Masih ingat? Ya. Baiklah kalau orang yang demikian itu diikatkan lehernya batu kilangan dan dilempar ke laut. Mutiar. Ya. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, ini adalah tanggung jawab kita, terlebih orang tua. Mereka hidupnya masih sepenuhnya bergantung kepada Bapak Ibu. Sepenuhnya. Jangan biarkan mereka, Bapak Ibu, halangi untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah rela mengorbankan diri demi hidup dan keselamatan kita. Dan kita tidak memiliki rasa syukur, justru menjadi penghalang bagi orang lain, bagi anak-anak untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, karena kemurahan dan belas kasihan-Nya lah Tuhan Yesus memberikan dirinya, mengorbankan diri untuk hidup dan keselamatan kita, supaya kita memiliki hidup dan kita hidup dalam kelimpahan, supaya kita memiliki sukacita dan sukacita kita menjadi penuh. Maka jalan untuk memperoleh keselamatan, jalan untuk memperoleh sukacita yang penuh, jalan untuk memperoleh kelimpahan itu adalah dengan merayakan Ekaristi. Karena di sanalah Kristus mengorbankan diri untuk hidup dan keselamatan kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, sekarang mari kita berdiri, kita ungkapkan iman kita. Aku percaya akan Allah,